Gas. Gas. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin memaparkan kami yang berjudul Analisis Komparatif Aplikasi e-wallet, Keamanan, Kendala, Kepuasan Pengguna. Pertama, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yudi Nur Hidayat. Kemudian ada pemateri dari rekan saya. Yang pertama ada Ariel, yang kedua ada Rifki, dan yang ketiga ada Rifki Primadiansyah. Baiklah, langsung saja ke pendahuluan. Nah, adapun di era globalisasi saat ini, teknologi terus berkembang secara pesat. Hal ini memunculkan sebuah ide untuk menggantikan sebuah alat tukar yakni uang. Karena uang merupakan sebuah alat tukar yang sangat dibutuhkan oleh setiap individu, menjadikan lembaga atau perusahaan menciptakan sebuah alat tukar yang dinilai lebih praktis daripada uang cash, e-wallet, atau dompet digital. Nah, aplikasi tersebut merupakan sebuah aplikasi yang paling sering digunakan oleh banyak orang hal. Ini bukan tanpa alasan, melainkan aplikasi tersebut telah mendapat kepercayaan pengguna. Oleh karena itu, aplikasi tersebut memiliki banyak pengguna. Tentu, dengan adanya dukungan fitur dari setiap aplikasi tersebut yang menjadikan pengguna merasa puas dalam menggunakan aplikasi tersebut. Nah, dalam penelitian ini, kami juga akan berfokus pada kepuasan, keamanan, dan kendala pada setiap aplikasi e-wallet dengan tujuan untuk mengembangkan fitur dan menjaga pengguna guna membuat pengguna merasa lebih puas dan aman dalam menggunakan aplikasi tersebut. Adapun metode dalam penelitian yang kami lakukan tentang relatif kepuasan, kendala, dan keamanan aplikasi e-wallet sebagai alat transaksi pembayaran digital yang multifungsi, kami menggunakan metode penelitian analisis deskriptif. Analisis yang kami lakukan mengkaji tentang seberapa puas pengguna terhadap fitur yang ada dalam aplikasi dompet digital dan kendala yang sering terjadi saat menggunakan aplikasi dompet digital tersebut. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk keamanan aplikasi Dana memiliki fitur berbasis kecerdasan buatan dalam menganalisis transaksi pada setiap akun melalui autentikasi via PIN dan validasi yang disebut analysis engine. Ini disebut memiliki keamanan yang cukup baik untuk meminimalisir penyalahgunaan aplikasi guna membuat seluruh transaksi pada aplikasi berlangsung. Meskipun tidak diawasi oleh OJK, ternyata Dana merupakan sebuah aplikasi yang cukup aman digunakan karena sejauh ini belum ada kasus yang menyertakan data dalam aplikasi Dana bocor. Karena aplikasi Dana diawasi dan diatur langsung oleh Bank Indonesia, ini menjadikan aplikasi Dana menjadi salah satu aplikasi yang sering digunakan. Untuk GoPay dilengkapi dengan sistem keamanan berlapis yang canggih. Fitur yang dilengkapi dengan sertifikasi ISO yang telah terbukti sesuai dengan ketentuan dan standar internasional. Untuk aplikasi Oppo sendiri menyediakan sistem keamanan berlapis layer security system yang bertujuan untuk melindungi data konsumen dan perusahaan dari berbagai serangan siber. Untuk kepuasan yang diberikan aplikasi Dana menyediakan banyak fitur yang memberikan kepuasan tersendiri bagi penggunanya seperti pembayaran listrik, pulsa, ataupun yang lainnya. Ini memberikan kesan tersendiri bagi pengguna sekaligus dapat menjadi sebuah inovasi bagi developer aplikasi untuk meningkatkan fitur-fitur yang ada. Untuk aplikasi GoPay juga menyediakan banyak fitur yang memberikan kepuasan bagi penggunanya. Fitur-fitur tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri, namun hal ini bukan menjadi sebuah penggunaan karena masih banyak yang menggunakan aplikasi ini. Terakhir, untuk aplikasi Oppo juga menyediakan berbagai fitur menarik untuk digunakan dalam mengelola keuangan dengan baik. Fitur tersebut dapat digunakan dalam kondisi apapun. Fitur tersebut diantaranya fitur top up transfer dan yang lainnya. Baik, untuk kenal Dana itu semua tidak menutup nanti memiliki kendalanya.
Dalam beberapa kasus aplikasi Dana, beberapa pengguna mengaku bahwa sering kehilangan uang dalam jumlah besar aplikasi Dana ini. Hal ini perlu menjadi sebuah langkah developer untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang kedua ada kendala dari aplikasi GoPay. Aplikasi Dana, GoPay juga memiliki beberapa kendala yang dialami oleh beberapa pengguna aplikasi. Dalam satu kasus pengguna mengaku telah terjadi kehilangan yang sebesar 1,9 juta dalam aplikasi GoPay yang mengeluhkan kendala error saat pengisian saldo. Hal ini perlu menjadi sebuah pertimbangan untuk developer agar kedepannya aplikasi tersebut terus ditingkatkan untuk memastikan kenyamanan penggunanya. Dan yang terakhir ada kendala dari aplikasi Oppo, mempunyai beberapa kendala yang terjadi pada penggunaannya yang menyebabkan pengguna merasa jengkel saat akan melakukan transaksi. Seperti gangguan pada server yang menyebabkan aplikasi tidak dapat dibuka dan lainnya yang sering terjadi. Selanjutnya ada fitur dari aplikasi ini. Dana. Pada dasarnya, aplikasi Dana merupakan sebuah aplikasi yang multifungsi. Fitur yang pertama yaitu fitur keamanan fast reveal. Fitur ini merupakan sebuah langkah dalam untuk melakukan login pada aplikasi Dana. Hal ini bertujuan untuk memastikan kerahasiaan ini. Dan yang kedua ada fitur keamanan pada aplikasi Dana. Ini oleh beberapa opsi dan masing-masing di antaranya transfer ke bank yang mengirim uang yang ada pada aplikasi Dana ke bank. Dan yang ketiga ada fitur Dana Premium. Fitur ini merupakan sebuah pembeda antara pengguna Dana biasa dan Premium, yang dimana pengguna Dana Premium dapat melakukan pengisian saldo maksimal sebesar 20 juta dan pengguna Dana biasanya hanya dalam pengaktifan sulit untuk memverifikasinya. Dan yang ada fitur layanan digital. Fitur layanan digital ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pengisian paket dengan mudah dari rumah. Fitur layanan digital ini juga menjadi top up game online yang dapat berguna untuk gamer yang membeli item dalam game. Dan yang terakhir ada fitur tagihan. Fitur yang disediakan Dana ini memungkinkan pengguna untuk melakukan sebuah transaksi yang di bank itu. Baik itu tagihan seperti listrik, air, internet, ataupun yang lainnya. Secara mudah dan persingkat waktu yang dibutuhkan, mengingat bahwa setiap individu memiliki kesibukannya tersendiri. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ariel. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan fitur pada aplikasi GoPay. Yang pertama ada fitur keamanan pada aplikasi GoPay. Yang pertama fitur fingerprint dan Face ID. GoPay memiliki ganda yakni fitur fingerprint dan Face ID. Hal ini sangat berguna karena ini dinilai sangat aman dan fitur ini akan membantu untuk meminimalisir terjadinya pembobolan data karena diperlukan verifikasi melalui scan wajah dan scan sidik jari. Yang kedua ada fitur PIN. Penerapan fitur PIN sudah menjadi hal biasa pada aplikasi e-wallet. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya pembajakan pada akun pengguna serta meminimalisir adanya kebocoran data. Selanjutnya ada fitur kepuasan pada aplikasi GoPay. Yang pertama ada fitur aplikasi terpisah. Sebelum meluncurkan aplikasinya sendiri, GoPay sebelumnya menyatu dengan aplikasi ojek online, yaitu Gojek. Namun karena adanya kebijakan dari developer, sehingga GoPay meluncurkan aplikasinya sendiri karena dinilai lebih praktis dan lebih mudah untuk digunakan. Yang kedua ada fitur transaksi pembayaran layanan jasa dan pengiriman. Seperti yang telah diketahui bahwa aplikasi GoPay adalah turunan dari aplikasi Gojek. Maka dari itu fungsi pertama dari aplikasi GoPay adalah sebagai alat pembayar layanan jasa dan pengiriman. Yang ketiga fitur makan dan belanja. Fitur selanjutnya yang ditawarkan aplikasi GoPay kepada pengguna adalah penggunaan untuk membayar makanan melalui GoFood, membayar Gomart dan berfungsi untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan GoShop untuk membeli barang lainnya.
Selanjutnya ada fitur Selanjutnya ada pembayaran. fitur Fitur pembayaran. selanjutnya yang Fitur disediakan oleh disediakan aplikasi oleh GoPay aplikasi adalah fitur GoPay pembayaran, adalah fitur yang pembayaran, dimana pengguna yang dapat dimana menggunakan pengguna fitur dapat ini untuk menggunakan membayar fitur ini berbagai untuk membayar tagihan, berbagai pulsa, tagihan, pulsa, ataupun yang lainnya. yang lainnya. Yang terakhir ada Yang fitur terakhir ada produk fitur ramah produk lingkungan. ramah lingkungan. Fitur yang disediakan Fitur oleh yang aplikasi disediakan oleh GoPay aplikasi selanjutnya adalah GoPay fitur selanjutnya produk fitur ramah lingkungan. produk ramah Fitur ini lingkungan. memungkinkan Fitur ini Gojek untuk memungkinkan lebih Gojek untuk memperhatikan lebih ekosistem GoFood sistem dalam GoFood bertanggung dalam jawab untuk bertanggung menjaga jawab untuk lingkungan menjaga dengan lingkungan dengan program yang dan teknologi dan yang teknologi dikhususkan untuk yang pengguna dikhususkan GoFood, untuk pengguna mitra GoFood, merchant, dan mitra mitra driver. Selanjutnya ada fitur pada aplikasi Oppo. aplikasi. Yang pertama ada fitur pertama- keamanan pada aplikasi Oppo. Pertama ada fitur Ada fitur Suspicious Activity. Suspicious. Fitur yang disediakan Fitur yang oleh disediakan oleh aplikasi Oppo adalah Suspicious Activity yang bekerja secara otomatis ketika ada aktivitas mencurigakan di akun Oppo. Fitur ini sangat efektif untuk menjaga akun tetap aman sehingga akun Oppo minim dari adanya tindak. Selanjutnya ada fitur fingerprint. Fitur keamanan selanjutnya pada aplikasi Oppo adalah fingerprint yang merupakan sebuah sistem keamanan berbasis scan sidik jari untuk melakukan login pada aplikasi. Selanjutnya ada fitur security code. Security code merupakan fitur keamanan pada aplikasi Oppo yang memberikan akses kepada pemilik saja. Hal ini tentu sangat berguna untuk meningkatkan keamanan serta memberikan kenyamanan kepada pengguna aplikasi. Selanjutnya ada fitur pada aplikasi Oppo. Fitur transaksi pembayaran dan layanan jasa, pengiriman makanan dan belanja. Sama seperti aplikasi GoPay, aplikasi Oppo juga menjalin kerjasama dengan aplikasi ojek online yaitu Grab. Ini memungkinkan aplikasi Oppo dapat melakukan sebuah pembayaran layanan jasa di aplikasi Grab. Fitur finansial. Fitur finansial menyediakan layanan artikel yang membahas mengenai investasi, mulai dari investasi pemula, reksadana, pasar uang, reksadana pendapatan, dan masih banyak lagi. Fitur layanan lain. Fitur yang disediakan oleh aplikasi Oppo ini merupakan gabungan dari beberapa jenis fitur, diantaranya fitur pembayaran Telkom berupa pembayaran Wi-Fi dan pembayaran listrik. Penerimaan negara berupa pembayaran pajak terhadap negara. Pendidikan berupa pembayaran uang untuk kebutuhan pendidikan seperti UKT dan Selanjutnya akan diserahkan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materinya. Kemudian di sini saya ingin sedikit menyimpulkan dari materi pembahasan tadi. Nah, kesimpulannya, e-wallet merupakan sebuah aplikasi dompet digital yang memberikan sebuah kemudahan dalam melakukan sebuah transaksi. Seiring dengan perkembangan zaman, suatu aplikasi dompet digital memiliki kepuasan tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi memiliki peran yang sangat besar untuk setiap individu. Di balik itu semua, aplikasi ini tidak sepenuhnya bekerja dengan baik. Terbukti dengan adanya beberapa kasus yang membuat pengguna merasa dirugikan. Oleh sebab itu, perlu adanya perkembangan pada fitur keamanan untuk memastikan pengguna aman dan percaya terhadap aplikasi e-wallet. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami bahas. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.